Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia di channel kita. Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi ya tentang teman-teman yang mungkin hari ini sedang telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar karena memang belum mampu untuk melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi dan info-info terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, permasalahannya hari ini kita belum mampu bayar karena memang kita belum mendapatkan rezeki untuk bisa melakukan pelunasan hutang di aplikasi pinjaman uang online. Dan ketika kita telat bayar atau mungkin kita terlambat untuk melakukan pembayaran, maka secara otomatis pula biaya platform, biaya denda, biaya penagihan, biaya bunga itu akan terus bertambah sampai dengan akhirnya kita akan kelimpungan untuk bayar bunga dan dendanya saja. Dan hari ini beberapa teman-teman mengkhawatirkan ya, ketakutan atau mungkin merasa terintimidasi karena teror dan ancaman yang diberikan tim penagihan pinjaman uang online lewat WA, lewat via telepon, lewat SMS yang mungkin membuat hidupnya nggak karuan, yang ketenangannya sudah direnggut secara perlahan oleh tim penagihan aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen mengingatkan kalian terlebih dahulu agar tetap mampu bersikap tenang dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri Anda sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu, cara kerja tim penagihannya itu memang seperti itu. Jadi mereka akan rusak dulu kejiwaan kita, mereka akan renggut dulu ketenangan kita, dan mereka akan membuat kita menjadi tidak mampu untuk berpikir secara positif. Karena apa? Karena salah kita sendiri. Kita membiarkan rasa takut tadi menyelimuti semua kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mampu untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi ketika Anda bisa menguasai diri Anda sendiri, Anda bisa menguasai rasa takut Anda sendiri, dan Anda mampu untuk memberikan beberapa jalan keluar ya, atau mungkin beberapa solusi. Saya nggak bisa vulgar tentang caranya bagaimana, tapi setidaknya dari kolom komentar atau mungkin dari video-video yang lain kalian bisa menyimpulkan langkah apa yang harus kalian lakukan. Yang namanya hutang kita sepakat, hutang memang harus tetap dibayar. Bagaimanapun ceritanya kita sudah mengambil hak mereka, dan sekarang kita saatnya untuk menunaikan kewajiban mengembalikan kembali uang yang telah mereka pinjamkan. Hanya saja hari ini banyak aplikasi yang memang belum terdaftar di OJK dan masih ilegal. Jadi mereka itu suka-suka hati ya, sesuka mereka untuk memberikan biaya bunga, denda, platform, dan tenor yang mereka berikan itu hanya sekitar 7 hari atau mungkin 10 hari atau mungkin 14 hari. Jadi kalau yang bernuansa seperti 7 hari itu bisa dipastikan masih ilegal. Jadi ada yang bilang masalah ilegal sama nggak ilegal itu bukan urusan kita katanya. Biarlah itu menjadi urusan OJK. Oh salah kalau menurut aku. Kenapa seperti itu? Masyarakat harus paham. Masyarakat harus tahu aplikasi apa yang memang benar-benar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah finansial mereka saat ini. Jadi masyarakat harus benar-benar paham cara penggunaannya. Masyarakat harus benar-benar bisa mendapatkan informasi yang terbuka dan selebar mungkin tentang aplikasi apa yang memang sudah benar terdaftar di OJK dan itu sudah terdaftar juga di AFPI. Jadi wajar masyarakat harus tercerdaskan, masyarakat harus tahu dan paham betul aplikasi apa yang sudah terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan untuk bisa beroperasi di Indonesia. Jadi hari ini banyak juga teman-teman yang masih mengkhawatirkan tentang debt collector lapangan yang mengancam akan mengumpulkan RT, RW, orang sekitar dan lain sebagainya. Berulang kali kita sudah menjelaskan, dan di video-video sebelumnya untuk sampai dengan per hari ini, untuk aplikasi pinjaman uang online yang memang sudah benar-benar punya debt collector lapangan itu tidak semua aplikasi
kalaupun ada mungkin hanya beberapa aplikasi besar, dan itu pun tidak di semua daerah punya debt collector lapangan. Jadi media yang mereka ambil itu sudah pasti WhatsApp. Mereka akan mengganti foto profil penagihan mereka itu dengan orang-orang yang berkulit hitam, yang bertubuh besar dan berwajah sangar dan garang. Seandainya kalian bisa lebih cermat dan kalian bisa searching di Google, beberapa foto-foto tersebut tersebar luas di media-media sosial dan di Google. Jadi sampai dengan hari ini beberapa aplikasi pinjaman uang online itu sama sekali tidak menampilkan wajah dan foto profil asli mereka. Jadi mereka akan serang dulu dengan ultimatum, kalian harus melunasi pada hari ini, pada pukul 2 sore kami akan tunggu katanya. Kalau tidak, data Anda akan diproses di pihak ketiga. Jika seandainya mereka ini sudah legal dan mempunyai izin dari OJK, ya wajar-wajar saja kalau mereka ini bisa mengalihkan ke pihak ketiga. Yang artinya pihak ketiga di sini adalah pihak yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjaman uang online tersebut. Jadi mereka punya hak untuk melakukan penagihan dengan catatan dan syarat. Yang pertama, jika debt collector datang ke rumah Anda, kalian harus lakukan yang pertama itu minta bukti ID card pekerjaan mereka, bahwasannya mereka menyatakan benar telah bekerja di aplikasi pinjaman uang online tersebut. Dan yang kedua, minta juga surat penagihan dari perusahaan pinjaman uang online tersebut. Dan yang ketiga, minta juga KTP mereka dan sesuaikan 3 surat ini dengan nama yang sama. Jika tidak, maka jangan dibayarkan. Dan yang keempat, jika mereka ingin melakukan dan meminta kalian untuk melakukan pembayaran untuk aplikasi pinjaman uang online, kalian harus tetap menggunakan kode virtual akun pembayaran yang ada di aplikasi tersebut. Jika tidak menggunakan kode virtual akun, atau jika kalian disuruh bayar tidak menggunakan nama perusahaan tersebut, maka jangan dibayarkan. Dan jika hari ini kalian masih merasa takut, merasa diteror dan diintimidasi karena debt collector yang akan datang ke rumah, apa yang harus perlu kita takutkan? Tidak mungkin juga mereka membuat keributan di kampung halaman. Tidak mungkin juga mereka mengambil semua barang-barang yang ada di rumah. Kalau seandainya hal itu terjadi, kalian bisa langsung teriaki sebagai maling atau pencuri. Kalaupun mereka datang setelah bisa menunjukkan beberapa tanda-tanda bahwasannya mereka memang adalah petugas yang resmi, maka kalian jika hari ini tidak memiliki uang, tidak memiliki rezeki untuk melakukan pembayaran, kalian hanya tinggal melakukan pernyataan bahwasannya kalian belum sanggup untuk melakukan pembayaran dan tempokan jadwal pembayarannya kapan. Selesai sampai dengan di situ. Dan hari ini banyak juga teman-teman kita yang masih merasa malu-malu karena mengaku punya hutang. Itu yang menjadi masalah. Kalian membungkus diri kalian tuh seolah-olah kalian gak punya masalah, tapi sebenarnya kalian tidak berani jujur pada diri sendiri, orang-orang sekitar, dan pada keluarga kalian sendiri. Seandainya kalian bisa lebih jujur, lebih terbuka, dan kalian bisa curhat-curhatan setidaknya dengan tujuan untuk menemukan jalan tengah, menemukan solusi yang lebih baik lagi. Dan setidaknya ketika kalian bisa menceritakan masalah kalian kepada orang-orang di sekeliling kalian, itu secara otomatis juga akan mengurangi beban hati dan pikiran kalian. Memang susah saat ini Indonesia, gengsinya terlalu tinggi. Contohnya aja buat nge-like, tanda like di video ini aja masih pelit banget. Dikasih dulu dong like-nya supaya kita lebih semangat lagi buat ngasih motivasi buat kawan-kawan yang mungkin hari ini masih terjebak dalam dilema panjang pinjaman uang online. Jadi nggak ada yang perlu kalian khawatirkan tentang debt collector. Tidak semua aplikasi punya debt collector lapangan. Kalaupun hari ini masih ada, yang kita tahu itu hanya masih 2, Akulaku dan Kredivo. Itu pun tidak di semua daerah. Kalaupun ada, mereka hanya ada di kota-kota besar, hanya ada di kota-kota provinsi. Jadi di dalam satu kota, di dalam satu provinsi itu juga tidak ada debt collector lapangannya di semua kota. Paling hanya di kota-kota besar. Ya, jadi kalian harus mampu untuk bersikap tenang
dan mencoba untuk lebih membuka diri. Jadi nggak apa-apa, dan jangan pernah merasa malu ketika kalian berani mengaku kalian sedang masih punya hutang. Dan hari ini juga banyak teman-teman kita yang merasa tertipu dari aplikasi pinjaman uang online. Yang misalnya ketika mereka sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman, tiba-tiba ada WhatsApp, SMS, telepon, atau email yang mengatakan telah melakukan pengiriman uang secara double. Jadi nanti kita akan dikenakan pembayaran secara double pula. Aku sudah mengingatkan, jangan pernah mengembalikan uang tersebut ketika tidak menggunakan aplikasi, ketika belum tanggal jatuh tempo, karena bisa dipastikan mereka yang sedang bermain saat ini adalah orang-orang yang di dalam aplikasi tersebut. Bagaimana bisa mungkin? Karena mereka bisa tahu kapan kalian melakukan pencairan. Jika itu bukan orang dalam yang memberikan informasi, maka mereka orang lain tidak akan pernah tahu kapan kalian melakukan pencairan. Ya, banyak banget sekarang metode-metode penipuan dari aplikasi pinjaman uang online ini. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Berhubung udah azan, kita mau berhenti dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalian yang masih mengganjal perasaannya, kalian bisa tuliskan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Tetap tenang dan jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang berbau negatif. Ya. Jadi tentang masalah harga diri yang sudah terinjak-injak, sudah terkoyak-koyak, sudah dijual murah sama aplikasi pinjaman uang online, monggo silahkan bersabar terlebih dahulu dan kembali merajut dan memperbaiki kehidupan untuk yang lebih baik lagi di kedepan hari. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.